Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alkisah, Abu Nawas memiliki seekor keledai yang sangat galak dan pemalas. Setiap kali disuruh bekerja, keledai itu selalu menolak. Jika dihukum, ia tak segan-segan menggigit atau menendang Abu Nawas dengan penuh amarah. "Untuk apa aku memberimu makan kalau disuruh kerja saja kamu tak mau?" keluh Abu Nawas. Sementara itu sang istri yang sedari tadi memperhatikan merasa kasihan. Ia pun menyarankan, "Jual saja keledai itu." "Mana mungkin laku, semua orang sudah tahu kalau keledai itu galak dan pemalas," jawab Abu Nawas dengan putus asa. "Ya titipkan saja kepada juragan hewan, minta tolong agar dijualkan. Nanti kalau laku berikan upah 20% untuknya," usul sang istri. Mendengar saran itu, Abu Nawas pun terkejut. "Lah, kenapa tidak terpikirkan olehku ya? Biasanya aku yang menemukan jalan keluarnya," gumamnya. "Itu karena kamu selalu emosi saat menghadapi keledai tersebut. Orang kalau sedang emosi tidak akan bisa berpikir jernih," ujar sang istri menasehati. "Iya, kamu benar istriku," balas Abu Nawas. Dan keesokan harinya Abu Nawas pun menemui juragan hewan. "Kawan, tolong jualkan keledaiku. Kalau laku di atas 50 dinar, aku beri upah 20% untukmu," pintanya. "50 dinar? Bukankah itu harga yang wajar, Abu Nawas? Kenapa tidak kamu jual sendiri?" tanya juragan hewan. "Kalau aku yang menjualnya, orang-orang tidak akan mau membeli. Mereka kan sudah tahu keledaiku galak dan pemalas," terang Abu Nawas. "Baiklah, aku akan membantumu," balas juragan hewan. Juragan itu pun pergi ke pasar untuk menjual keledai milik Abu Nawas. Di hadapan orang-orang, ia selalu menyebutkan keunggulan keledai tersebut. "Keledai ini tenaganya kuat dan banyak manfaatnya," teriaknya. Orang-orang pun tertarik dan mulai mengerumuni juragan hewan. Mereka bahkan berlomba-lomba menawar harga keledai tersebut. Penawaran pun mencapai 70 dinar. Abu Nawas yang memperhatikan dari jauh merasa senang karena keledainya bisa laku dengan harga yang tinggi. Namun tiba-tiba salah satu orang di kerumunan mengenali keledai itu. "Loh, ini kan keledai Abu Nawas. Keledai ini terkenal galak dan pemalas," katanya. Mendengar ucapan tersebut, orang-orang langsung membatalkan tawarannya dan mulai membubarkan diri. Melihat situasi itu, Abu Nawas segera menghampiri mereka. "Kalian salah, ini bukan keledai milikku. Aku kesini juga untuk ikut menawarnya," ucap Abu Nawas berpura-pura. Namun orang-orang tetap ragu. Mereka hanya berani menawar 20 dinar. Untuk mengatasi situasi tersebut, Abu Nawas ikut menawar. "Aku tawar 50 dinar. Berharap ada yang berani menawar harga lebih tinggi." Tapi setelah ditunggu sekian lama, tidak ada yang berani menaikkan tawarannya. Akhirnya juragan hewan memutuskan bahwa Abu Nawas adalah pemenangnya. Ia pun membawa pulang keledainya. Setibanya di rumah, Abu Nawas mengeluh kepada istrinya. "Hari ini adalah hari sialku. Menjual keledai saja aku gagal." Sang istri pun tersenyum simpul. "Suamiku, bukan hanya kamu saja yang mengalami kesialan, aku juga." "Kesialan apa yang menimpamu?" tanya Abu Nawas terkejut. "Tadi waktu aku ke pasar, aku kan membeli kurma 1 kilo. Ternyata harganya sangat mahal. Nah, ketika si penjual sedang lengah menimbang kurma, aku menambahkan beban timbangannya dengan kantong uangku. Ya, supaya bisa dapat kurma lebih banyak. Tapi setelah sampai di rumah, aku baru sadar kalau kantong uangku tertinggal di sana," cerita sang istri. "Memangnya harga kurma 1 kilo berapa?" tanya Abu Nawas. "Harganya 10 dinar suamiku," jawab sang istri. "Lalu berapa uang yang ada di kantong itu?" tanya Abu Nawas lagi. "Ya, semua uang kita ada di dalamnya, sekitar 100 dinar," jawab sang istri polos. "Tuh, apes, seru Abu Nawas sambil menepuk jidatnya. Kisah selanjutnya
Abu Nawas dikenal sebagai seorang sufi yang telah bertobat dari masa lalunya yang penuh dengan dosa, termasuk kebiasaannya sebagai seorang pemabuk. Kini ia menjadi sosok yang dihormati, namun juga ditakuti oleh mereka yang mencoba menjerumuskannya kembali ke jalan kelam. Suatu hari beberapa orang Yahudi yang iri dengan reputasi Abu Nawas berniat menjebaknya. Mereka mengundang Abu Nawas ke sebuah pesta yang penuh dengan hiburan. Awalnya Abu Nawas menolak dengan halus, namun mereka terus membujuk dengan kata-kata yang manis, bahkan membawa hadiah-hadiah kecil sebagai tanda persahabatan. Akhirnya demi menjaga hubungan baik, Abu Nawas pun setuju untuk datang. Pesta itu berlangsung meriah, musik, tari-tarian, dan gelak tawa memenuhi ruangan. Abu Nawas tampak tenang duduk di sudut, memperhatikan semua orang dengan senyuman tipis. Namun ia sebenarnya sudah curiga ada maksud tersembunyi di balik undangan ini. Dan benar saja, setelah acara tari-tarian selesai, tuan rumah membawa nampan besar berisi gelas-gelas minuman keras. "Ayo Abu Nawas, ini pesta tidak akan lengkap tanpa kau ikut bersulang bersama kami," seru mereka. Abu Nawas pun mengangkat alisnya. "Maaf teman-teman, agamaku melarangku untuk minum arak." Namun mereka tidak menyerah. Abu Nawas, hidup ini singkat, nikmati saja. Toh dosa itu urusan nanti kan?" kata mereka dengan tertawa mengejek. Abu Nawas pun tersenyum kecil lalu berdiri. "Baiklah, jika kalian memaksa, aku akan ikut minum. Tapi dengan satu syarat." "Syarat apa?" tanya mereka dengan penuh penasaran. "Sebelum kita minum, mari kita lakukan sebuah permainan," kata Abu Nawas sambil mengambil salah satu gelas. "Isi gelas ini sampai penuh. Sekarang aku akan meminumnya, tapi tidak dengan cara biasa. Aku akan menunjukkan kepada kalian bahwa ada cara minum yang lebih seru." Semua orang menjadi penasaran. Mereka mengelilingi Abu Nawas menunggu aksinya. Dengan santai Abu Nawas mengangkat gelas itu tinggi-tinggi sambil berkata, "Perhatikan baik-baik ya." Ia lalu menuangkan isi gelas itu ke dalam kendi besar yang kosong di dekatnya. Nah, begitulah cara seorang Abu Nawas minum. Tidak langsung ke mulut, tetapi ke kendi. Para tamu tertawa kecil, mengira itu hanya lelucon. Namun Abu Nawas melanjutkan, "Dan sekarang giliran kalian. Semua gelas kalian harus dituangkan ke kendi ini. Setelah penuh, kita akan meminumnya bersama-sama." Tanpa berpikir panjang, mereka pun menuruti instruksi Abu Nawas. Semua gelas dituangkan ke dalam kendi besar itu hingga penuh. Tapi sebelum mereka menyadari apa yang terjadi, Abu Nawas tiba-tiba mengambil kendi itu dan melemparkannya keluar jendela, sehingga semua minuman tumpah habis. "Maaf teman-teman," kata Abu Nawas dengan tenang. "Aku hanya ingin memastikan tak ada satu tetes pun arak yang diminum malam ini. Bukankah kalian tadi bilang semua dosa adalah urusan nanti? Nah, anggap saja aku sudah menyelamatkan kalian dari dosa malam ini." Mendengar itu semua orang terdiam. Mereka tidak bisa marah kepada Abu Nawas yang telah melakukannya dengan cara yang begitu cerdik. Akhirnya mereka hanya bisa tertawa masam dan membubarkan pesta dengan tangan kosong. Dan sejak kejadian itu tidak ada lagi yang berani mengajak Abu Nawas untuk meminum arak. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, ada seorang ilmuwan astronomi yang sangat pintar dan jenius bernama Tuan Yahya. Karena kejeniusannya, ia sering diundang ke kerajaan-kerajaan untuk memberikan pidato dan seminar. Namun yang aneh dengan Tuan Yahya, setiap bulannya asisten yang mendampinginya selalu berganti-ganti.
Hingga pada suatu ketika Tuan Yahya diundang ke istana Baginda Raja Harun al-Rasyid. Namun kali ini ia datang tanpa didampingi asisten. Melihat hal itu, tentu Baginda Raja penasaran dan bertanya, "Di mana asistenmu, Tuan Yahya? Tak biasanya kamu datang sendirian begini." Tuan Yahya pun menjawab, "Ya mau gimana lagi Paduka Yang Mulia, asistenku itu membosankan. Tak ada yang bisa menghiburku." Baginda Raja pun tersenyum dan kemudian berkata, "Oh, jadi itu masalahnya. Jangan khawatir Tuan Yahya. Di negeriku ada seseorang yang sangat pandai menghibur. Mungkin kamu bisa menjadikannya sebagai asisten." "Benarkah Yang Mulia? Berapapun bayarannya, itu tidak masalah bagiku. Yang penting dia bisa menghiburku Paduka," jawab Tuan Yahya penuh antusias. Baginda Raja pun memerintahkan pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Setelah keduanya bertemu, Tuan Yahya menawarkan pekerjaan kepada Abu Nawas. "Bagaimana Abu Nawas? Apakah kamu bersedia menjadi asistenku?" tanya Tuan Yahya. Karena diiming-imingi bayaran yang besar, Abu Nawas pun dengan senang hati menerima tawaran tersebut. "Baiklah Tuan, mulai besok aku akan ikut bersamamu," jawab Abu Nawas. Esok harinya keduanya pun berangkat menuju negeri seberang untuk menghadiri seminar. Sepanjang perjalanan, Abu Nawas terus menghibur Tuan Yahya dengan cerita-cerita lucu, membuatnya tertawa sepanjang jalan. "Tidak percuma aku membayarmu Abu Nawas. Bagaimana kalau kamu bekerja untukku selamanya?" tanya Tuan Yahya. Abu Nawas pun tersenyum dan kemudian menjawab, "Tentu aku bersedia Tuan." Hubungan keduanya pun semakin akrab. Hingga pada suatu hari Tuan Yahya berkeluh kesah kepada Abu Nawas. "Sebenarnya aku mulai bosan dengan semua seminar ini Abu Nawas." "Kenapa Tuan? Bukankah pekerjaanmu mudah dan bayarannya juga besar?" tanya Abu Nawas. "Iya memang benar begitu. Tapi aku selalu mengulang pidato yang sama di setiap seminar. Itu membosankan Abu Nawas," jawab Tuan Yahya. Abu Nawas pun tertawa kecil dan berkata, "Benar juga Tuan. Aku pun sudah hafal pidato yang kau sampaikan. Bagaimana kalau besok di seminar aku saja yang menggantikanmu Tuan? Toh mereka juga belum pernah melihat wajahmu, jadi mereka tak akan tahu." Tuan Yahya pun tertarik dengan ide itu. "Wah, ide bagus itu. Tapi kamu harus mengenakan jubahku agar lebih meyakinkan Abu Nawas," balas Tuan Yahya. Keduanya pun bertukar pakaian. Ketika tiba di tempat seminar, Abu Nawas tampil dengan penuh wibawa dan mulai memberikan pidato tentang astronomi, seolah-olah dia adalah Tuan Yahya. Para hadirin sangat terkesan dengan penjelasannya dan bertepuk tangan dengan kagum. Namun tiba-tiba Tuan Yahya yang duduk di antara tamu undangan merasa iseng. Ia membisikkan sebuah pertanyaan yang sangat sulit kepada seseorang di sebelahnya, memintanya untuk menanyakan hal itu kepada Abu Nawas. Orang itu pun berdiri dan melontarkan pertanyaan yang belum pernah didengar oleh Abu Nawas. Abu Nawas pun sempat gelagapan, tetapi dengan cepat ia menemukan akal. Dengan tenang ia berkata, "Tuan, pertanyaan Anda itu sangat mudah. Bahkan asistenku pun tahu jawabannya. Jadi biar asistenku saja yang menerangkan." Abu Nawas pun kemudian turun dari panggung dan menyuruh Tuan Yahya yang menyamar sebagai asistennya untuk menjawab pertanyaan itu. Dengan terpaksa, Tuan Yahya harus menjawab pertanyaan sulit yang ia buat sendiri. Setelah Tuan Yahya berhasil menjawab, para tamu undangan pun semakin kagum. "Luar biasa, jika asistennya saja secerdas itu, apalagi tuannya," ucap mereka penuh kekaguman. Begitu seminar selesai, Tuan Yahya tak bisa menahan tawa. "Dasar kamu otak kancil Abu Nawas. Di situasi yang sulit sekalipun kamu tetap bisa mengatasinya dengan cerdik," ujar Tuan Yahya sambil terus tertawa. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas melihat pohon mangga tetangganya yang penuh dengan buah yang ranum. Tetangganya ini terkenal sangat pelit dan tidak pernah mau membagikan hasil panennya.
Merasa kasihan pada tetangga yang lain, Abu Nawas merencanakan siasat untuk membuat tetangganya itu berbagi. Abu Nawas datang ke rumah tetangganya dengan wajah yang serius. "Wahai tetanggaku, aku harus memberitahumu sesuatu yang sangat penting." Tetangganya pun memandangnya dengan curiga. "Abu Nawas, aku tahu kau penuh akal, tapi aku tidak akan tertipu begitu saja. Apa yang kau inginkan kali ini, Abu Nawas?" Dengan tenang, Abu Nawas menjawab, "Ya, aku memang tidak memintamu untuk percaya begitu saja. Tapi gimana ya? Semalam aku bermimpi bahwa pohon manggamu berbicara kepadaku. Ia mengatakan jika buahnya tidak segera dinikmati oleh banyak orang, dalam 7 hari ia akan merana dan kemudian mati." Tetangganya pun tertawa keras. "Kamu pikir aku percaya dengan mimpimu itu? Pohon kok bisa bicara? Omong kosong kamu, Abu Nawas." Abu Nawas pun tersenyum tipis. "Ya, kalau kau tidak percaya ya silahkan. Kita lihat aja nanti buktinya. Jika pohonmu mulai layu dalam 7 hari, maka kamu akan tahu kebenaran perkataanku ini. Dan kalau memang tidak ada apa-apa, aku akan bekerja di kebunmu selama seminggu sebagai permintaan maaf dariku." Merasa tidak ada ruginya, tetangganya pun setuju. "Baiklah kalau begitu Abu Nawas, kita lihat saja siapa nanti yang akan menyesal." Dan keesokan harinya, Abu Nawas diam-diam menyiram akar pohon mangga itu dengan air garam, sehingga pohon itu tampak layu tanpa benar-benar rusak. 3 hari berlalu dan daun-daun pohon mangga itu mulai menguning, buah-buahnya juga tampak layu. Tetangganya mulai panik. Pada hari kelima, tetangganya memanggil Abu Nawas dengan wajah yang cemas. "Apa yang kamu katakan kemarin ternyata benar, Abu Nawas. Pohon manggaku terlihat akan mati. Ya sudah, cepat, petiklah buahnya dan bagikan kepada siapapun sebelum semuanya terlambat, Abu Nawas." Abu Nawas dengan senyum puas memetik mangga-mangga tersebut dan membagikannya kepada para tetangga. Setelah pohonnya dipetik, Abu Nawas berhenti menyiram dengan air garam dan pohon itu perlahan kembali segar. Beberapa hari kemudian, tetangganya mulai menyadari bahwa pohonnya tidak benar-benar dalam bahaya dan curiga bahwa Abu Nawas telah memainkan siasat. Ia pun mendatangi Abu Nawas dengan wajah yang kesal. "Abu Nawas, aku rasa kamu telah mempermainkanku. Pohonku kembali segar setelah kamu membagikan mangganya. Apakah ini semua hanya tipu muslihatmu?" Abu Nawas pun tersenyum dan kemudian berkata, "Wahai tetanggaku, aku hanya menunjukkan kepadamu bahwa berbagi tidak akan membuatmu kehilangan apapun. Bahkan setelah engkau membagikan manggamu, pohonmu itu tetap segar, bukan? Dan kamu sekarang jadi dikenal sebagai orang yang baik hati. Lihatlah, kau tidak rugi apa-apa, bukan?" Tetangganya pun termenung sejenak dan akhirnya tersenyum malu. "Ya, kamu benar, Abu Nawas. Mungkin selama ini aku memang terlalu pelit. Terima kasih telah menyadarkanku dengan caramu yang licik itu, Abu Nawas." Dan sejak saat itu, tetangganya pun mulai berubah menjadi lebih suka berbagi. Dan Abu Nawas kembali diakui sebagai orang yang cerdik dan bijaksana. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas mendengar kabar bahwa ada 4 kiai alim yang sangat terkenal sedang berkumpul di sebuah masjid. Karena rasa penasarannya yang sangat besar, Abu Nawas pun segera menuju masjid tersebut. Sesampainya di sana, ia melihat keempat kiai itu duduk bersila di tengah majelis taklim, memancarkan kewibawaan dan kesungguhannya. Tanpa ragu, Abu Nawas pun menghampiri mereka dan dengan penuh hormat meminta izin. "Wahai para kiai yang mulia, izinkan saya mengajukan sebuah pertanyaan yang selama ini mengganjal di hati saya, para kiai." Keempat kiai itu pun mengangguk, memberikan izin kepada Abu Nawas untuk melanjutkan. Abu Nawas pun mulai bertanya, "Begini para kiai, saya pernah mendengar bahwa seekor kucing bisa melahirkan anak kucing berjumlah ganjil, misalnya 3 atau 5 ekor. Namun saya juga pernah mendengar bahwa seekor kucing tidak mungkin melahirkan anak kucing berjumlah genap, seperti 4 atau 6 ekor. Mengapa bisa demikian, Pak Kiai?"
keempat kiai itu pun saling berpandangan, tampak berpikir keras mencari dalil atau hujah yang tepat untuk menjelaskan fenomena yang disampaikan oleh Abu Nawas. Mereka merenung sejenak, berusaha memahami maksud dari pertanyaan itu. Setelah beberapa saat, salah satu kiai akhirnya berbicara. "Pertanyaanmu menarik. Menurutku itu sudah menjadi kehendak Allah. Kita sebagai manusia tidak selalu mampu memahami segala rahasia alam semesta ini." Kiai lainnya pun menimbali, "Nah, benar sekali itu. Mungkin ada hikmah di balik fenomena itu yang belum kita ketahui." Abu Nawas pun tersenyum mendengar jawaban mereka. Lalu dengan nada sedikit usil, ia melanjutkan, "Kalau begitu Pak Kiai, bagaimana dengan seekor kucing yang melahirkan 2 anak kucing? Apakah itu termasuk ganjil atau genap?" Keempat kiai itu pun terdiam sejenak. Mereka kembali saling melirik satu sama lain, semakin bingung dengan pertanyaan Abu Nawas yang sepertinya semakin rumit. Melihat ekspresi bingung mereka, Abu Nawas pun tak bisa menahan tawa. Ia tertawa terbahak-bahak dan kemudian berkata, "Wahai para kiai, kalian itu terlalu serius memikirkan pertanyaan saya. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa terkadang kita terlalu sibuk mencari jawaban untuk hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Lebih baik kita fokus pada hal-hal yang lebih bermanfaat, seperti meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah." Mendengar jawaban Abu Nawas, keempat kiai itu pun tertawa. Mereka sadar bahwa mereka telah terjebak dalam permainan kata-kata dan kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang laki-laki yang suka sekali berdebat, terutama mengenai sejarah agama Islam. Namun yang didebatkannya adalah perkara yang tidak wajar, misalnya lebih luas mana neraka atau surga. Tentu saja pertanyaan-pertanyaan seperti ini membuat para ulama setempat kebingungan dan tak bisa menjawabnya. Hingga pada suatu hari ketika Abu Nawas sedang berkumpul dengan kawan-kawannya, lelaki itu datang menghampiri mereka. Kali ini dia ingin menantang Abu Nawas untuk berdebat. Sebenarnya Abu Nawas mengagumi keilmuan lelaki tersebut. Namun sayang, kepintarannya itu hanya digunakan untuk berdebat, bukan untuk menyebarkan kebaikan agama. Setelah berada di hadapan Abu Nawas, lelaki itu mulai membuka percakapan. "Wahai Abu Nawas, benarkah iblis itu punya banyak keturunan?" "Ya, itu benar," jawab Abu Nawas. "Apa buktinya Abu Nawas?" tanyanya kembali. "Buktinya adalah Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 50, yang artinya, pantaskah kamu menjadikan dia iblis dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku Allah?" jawab Abu Nawas. Lelaki itu melanjutkan, "Lalu bagaimana dengan setan? Apa bedanya dengan iblis?" Beberapa ulama berpendapat bahwa setan adalah anak-anak iblis dari hasil perkawinannya dengan jin kafir, terang Abu Nawas. "Kalau begitu berarti iblis punya istri, benarkah demikian Abu Nawas?" tanya si lelaki. "Ya, tentu saja," jawab Abu Nawas. "Nah, kalau iblis memang punya istri, siapa namanya?" tanya lelaki itu lagi. Abu Nawas pun menjawab dengan santai, "Wah, maaf kawan, waktu itu aku tidak diundang ke pernikahannya. Jadi ya aku tidak tahu siapa namanya." Seketika kawan-kawan Abu Nawas yang ikut mendengarkan tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas lalu berkata lagi, "Hei kawan, kenapa dari tadi kamu selalu bertanya tentang makhluk-makhluk yang terkutuk itu? Kenapa tidak membicarakan tentang yang lain saja? Misalnya manusia-manusia mulia pilihan Allah seperti para nabi." Lelaki itu pun menjawab, "Kalau sejarah para nabi, hampir semuanya sudah aku ketahui Abu Nawas." Abu Nawas pun kemudian bertanya, "Apa kau yakin sudah mengetahui semuanya?" "Iya, aku sudah tahu semuanya," jawab si lelaki dengan yakin. "Baiklah, coba aku akan mengujimu dengan satu pertanyaan yang mudah. Siapa nama istrinya Nabi Daud?" tanya Abu Nawas. Mendengar pertanyaan itu, lelaki tersebut kaget karena sama sekali tidak terpikirkan olehnya. "Aku belum tahu siapa namanya. Emang kamu tahu?" "Oh iya dong, tentu saja aku tahu lah," jawab Abu Nawas dengan enteng. "Ah, yang bener. Coba kasih tahu aku Abu Nawas, siapa namanya agar ilmuku semakin bertambah."
pinta lelaki itu dengan penasaran. Waduh, gimana ya? Ini ilmu bukan sembarangan ilmu. Ilmu ini sangat berharga. Bahkan tidak ada satu ulama pun yang tahu, ujar Abu Nawas. Tolonglah Abu Nawas, beritahu aku siapa nama istri Nabi Daud, desak lelaki itu dengan penuh rasa penasaran. Baiklah, tapi ada syaratnya. Kamu harus membayarku 10 dinar. Gimana? Tanya Abu Nawas. Baik, aku setuju. Aku akan membayarmu, kata lelaki itu sambil menyerahkan uangnya. Setelah menerima uang tersebut, Abu Nawas kembali berkata, dengar ya dan catat baik-baik. Nama istrinya Nabi Daud adalah Ibu Daud. Sontak orang-orang yang hadir tertawa terbahak-bahak. Tak puas dengan jawaban Abu Nawas, lelaki itu kembali bertanya, kenapa namanya Ibu Daud? Jangan mengarang kamu Abu Nawas. Abu Nawas lalu menjelaskan, ini bukan karangan, tapi kenyataan. Coba kau cermati. Hasan punya istri, disebutnya siapa? Ibu Hasan. Ali punya istri, disebutnya Ibu Ali. Begitu pula dengan Nabi Daud, istrinya beliau tentu disebut sebagai Ibu Daud. Suara tawa pun kembali pecah, membuat lelaki itu tak sanggup berlama-lama di tempat tersebut. Akhirnya ia memilih untuk pergi meninggalkan mereka. Kisah selanjutnya. Di majelis tempat Abu Nawas biasa mengajar, di hadapan anak-anak didiknya, Abu Nawas membacakan sebuah buku yang menurutnya isinya sangat menarik. Tapi entah kenapa, murid-muridnya itu banyak yang tertidur. Dan Abu Nawas juga membiarkannya, karena mengira mungkin mereka yang tertidur itu lelah karena cuaca siang itu yang begitu panas. Dan ketika jam pelajaran telah selesai, Abu Nawas pun segera membangunkan mereka. Kemudian pada sore harinya, Abu Nawas diundang oleh kepala desa untuk mengikuti sebuah pertemuan bersama masyarakat. Di tempat itu Abu Nawas diminta untuk mengisi acara dengan berpidato. Karena tak mempunyai persiapan yang matang dan juga tak bisa menolak, akhirnya ia mengambil buku yang memang dibawanya sedari tadi dan dibacakan di depan para hadirin. Awal mulai berpidato, para hadirin terlihat antusias mendengarkannya. Tak berselang lama, keanehan pun terjadi. Orang-orang yang hadir banyak yang memilih untuk tidur, termasuk pak kepala desa sendiri yang duduk di samping Abu Nawas. Abu Nawas yang menyadari hal tersebut tak merisaukannya, dan tetap memilih untuk melanjutkan berpidato. Singkat cerita, pertemuan pun berakhir dan Abu Nawas langsung pulang ke rumah. Setibanya di rumah, ia mendapati istrinya sedang marah-marah. Pasalnya, anak satu-satunya menangis dengan sangat keras dan tak bisa dihentikan. Istrinya yang sabar itu pun mulai kesal dengan ulah anaknya ini. Kemudian ia berkata kepada Abu Nawas, aku gak habis pikir sama anak kita ini. Sebenarnya apa yang sedang menimpanya? Dari tadi kok rewel menangis terus begini. Padahal aku sudah menghiburnya biar bisa tidur. Aku juga sudah membaca doa Ashabul Kahfi atau doa apa saja yang bisa aku lakukan. Mendengar keluhan tersebut, dengan santainya Abu Nawas menjawab, tenang, gak usah bingung. Sodorkan buku ini dan bacakan di hadapannya. Mendengar hal itu, sontak istri Abu Nawas menjadi jengkel karena merasa dipermainkan. Jangan bercanda kamu, aku ini sedang serius, bentak sang istri sambil membanting buku tersebut. Keadaan pun menjadi tegang, wajah istri Abu Nawas berubah menjadi emosi. Dengar ya, semenjak aku menikah denganmu, aku sudah banyak berkorban. Aku habiskan hidupku untuk mengurus anak. Tapi mengapa kamu menawarkan sesuatu yang justru mengolok-olok aku? Kata istrinya dengan kesal. Istriku, aku hanya menawarkan cara yang gampang biar anak kita gak rewel lagi. Tapi perkataanmu malah melukai hatiku, balas Abu Nawas.
Jawaban tersebut membuat istrinya terdiam dan menyadari akan kekeliruannya. Kemudian istrinya kembali berkata, "Baiklah, sebenarnya apa sih isi buku itu hingga kamu sangat yakin bisa menenangkan anak kita yang lagi rewel?" Abu Nawas pun membalas, "Nah gitu dong, harusnya kamu tadi tanyakan dulu, jangan langsung terburu-buru emosi. Jadi begini istriku, buku ini buku ajaib. Tadi siang, waktu aku membacanya di depan murid-muridku, mereka banyak yang tertidur. Bahkan ada yang sampai mendengkur karena saking nyenyaknya. Nah, sorenya, saat pertemuan di desa, aku kan diminta berpidato. Terus aku bacakan buku ini. Anehnya, orang-orang yang hadir banyak yang tertidur juga. Sampai Pak Kepala Desa yang duduk di sampingku juga ikut tertidur. Ini buku meskipun terlihat biasa saja, tapi buku ini seperti sihir. Nah, sekarang coba bayangkan, gimana kalau buku ini dibacain ke anak kita? Pasti dia akan langsung tertidur," jelas Abu Nawas. Karena penasaran, sang istri mengambil buku tersebut dan kemudian membukanya. Ternyata isi buku itu membuat sang istri terkejut. Setelah membolak-balikan beberapa lembar, anehnya sang istri sekarang malah tertawa. Melihat perubahan sikap istrinya, Abu Nawas pun menjadi heran dan kemudian bertanya, "Kenapa kamu tertawa?" Istrinya pun menjawab, Abu Nawas, suamiku, mereka tertidur itu bukan karena buku ini, tapi karena isinya ini loh, ilmu astronomi. Membosankan, apalagi yang nyampein orang seperti kamu." Abu Nawas kemudian membalas, "Oh gitu ya? Tapi kan intinya bisa membuat mereka tertidur." Alasan Abu Nawas ini membuat sang istri hanya bisa bengong.